Tapi apa yang terjadi akhir-akhir ini? Yang pertama, 2 hari yang lalu sekitar jam 12 malam saya mendapatkan pengaduan dari salah seorang pengasuh pesantren yang didatangi aparat untuk semua santrinya dilakukan rapid test, rapid test atau swab ya, pokoknya dilakukan cek kesehatan jam 12 malam pakai seragam tertentu, tapi bukan seragam kesehatan, dan kalau toh kesehatan saya yakin tidak jam 12 malam. Tanya kepada saya bagaimana, tolak dengan tegas, tolak. Ada surat perintahnya, kalau ada surat perintahnya nanti yang kita protes yang memberi surat perintah. Tidak mungkin pejabat negara menugasi aparatnya jam 12 malam. Oke, ditolak. Memang ya kasihan juga pengasuh ini, karena bagaimanapun sendirian. Kemudian pulang, aparat itu pulang. Entahlah aparat apa, saya juga tidak tahu ya, dan saya tidak perlu tahu daripada membuka musuh. Kemudian 1 jam atau setengah jam berikutnya datang mereka yang berseragam aparat keamanan. Ya kalau seragamnya sih Satpol PP dan polisi, tapi saya tidak yakin itu Satpol PP beneran atau polisi beneran, tapi seragamnya katanya itu. Difoto kok, difoto diberikan saya. Minta agar santrinya didata, minta data santri dan para ustadz. Saya lebih geram karena saya ingat apa yang terjadi pada tahun 64 yang lalu. Ingat betul betapa ayah saya digerebek jam 10 malam, sudah pernah saya ceritakan di sini. Minta daftar nama ustadz dan santri. Saya bilang tolak, jangan berikan. Marah-marah. Sudah kalau marah-marah biar marah, biar pokoknya jangan sampai diberikan. Baik, sampai di situ memang masih ada sambungan dialognya dengan saya, masih ada, tapi intinya itu. Melalui YouTube ini kepada semua pengasuh pesantren di seluruh Indonesia, saya sebagai sekretaris pembina YP3I, Yayasan Penguatan Peran Pesantren seluruh Indonesia, saya serukan kepada seluruh pesantren di seluruh Indonesia, para pengasuhnya, tolong waspada, sejarah akan berulang. Ini yang terjadi pada tahun 64 yang lalu. Saya masih kecil, tapi saya sudah benih, umur 10 tahun kok. Katanya ayah saya tahun 48 juga terjadi seperti itu. Bahkan kalau penjenengan membaca buku Banjir Darah akan bisa membaca betapa luar biasanya. Nggak terima gitu, nggak hanya minta ngetes atau minta daftar, datang membawa pedang, membawa celurit, langsung mengambil. Saya tidak menuduh siapapun, tapi saya serukan, ayo kita hadapi bersama, jangan gentar. Umat Islam kalau kompak, kalau bersatu, Allah SWT pasti memberikan pertolongan.
Iyalah, silakan baca Al-Quran surah Al-Anfal itu. Mengapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu kuat? Karena kompak, karena bersatu. Ini jangan mau digoyah-goyah. Jadi jangan mau panjenengan semua pengasuh pesantren di seluruh Indonesia, kalau ada gerombolan orang atau sekelompok orang mau ngetes, kalaupun ada, lihat dulu ada surat perintah atau surat tugas atau tidak, pejabatnya jelas, siapa harus jelas, dan jamnya bukan tengah malam. Walaupun yang memberi surat siapapun pejabat tertinggi di negeri ini sekalipun, kalau jam 12 malam jangan terima, pasti ada apa-apa. Enak dan meriksa kesehatan, meriksa jam 12 bengi, jam 12 malam. Untuk apa? Kenapa? Ada apa kalau siang? Pokoknya kalau ada modus atau apapun ya, pokoknya ngetes itu, meriksa itu, memang sekarang eranya seperti ini kan, ada alasan untuk itu kan. Kemudian minta daftar, nggak usah diberi, apapun alasannya. Kalau memang benar-benar minta, surat tugasnya mana? Tapi penjenengan seluruh pengasuh pesantren ada hak otonomi untuk tidak memberi. Ini hak pribadi atau hak lembaga yang penjenengan kelola. Tidak ada kewajiban penjenengan menyerahkan daftar nama santri, daftar nama ustadz, tidak ada kewajiban. Undang-undang juga tidak ada. Waspadalah, kita harus siaga, tidak akan menyerang siapapun. Kita tidak akan menyerang siapapun, tapi kalau mereka jual, kita borong. Kalau mereka datang, terpantong apa maunya. Kalau datang baik-baik, ya kita terima baik-baik. Tapi kalau datang ada hal-hal yang mencurigakan, sejarah akan berulang. Jadi seruan saya sebagai sekretaris Dewan Pembina Yayasan Penguatan Peran Pesantren Seluruh Indonesia, jangan pernah ada pengasuh pesantren yang terpengaruh dengan bujuk rayu kelompok orang yang tidak jelas, atau kalaupun jelas tapi tujuannya mencurigakan. Sekarang ini kita harus lebih berhati-hati. Ini terjadi, benar terjadi, bukan khayalan, benar terjadi. Saya ada fotonya. Nggak boleh malam-malam mendatangi pesantren untuk melakukan, ini bunyinya swab gratis katanya. Swab gratis, swab itu mahal kok, gratis teko bengi-bengi loh. Masa penyelenggara terus percaya, oh mumpung gratis, masa ngono tuh? Jangan. Walaupun gratis tapi tidak, kita tidak ada perlunya untuk swab, nggak ada perlunya untuk tes apapun. Penjenengan yang penting menjaga kesehatan, hidup sehat dan bersih, protokol kesehatan dipatuhi, zikir istiqomah, sudah. Wong ndak ono apa-apa kok tiba-tiba seperti itu.